Salah satu bagian dari kompetensi yang ingin dicapai dalam berpikir filsafat adalah upaya kita untuk terus menghariinikan filsafat sebagai bagian dari hidup dan bagian dari cara kita memahami realitas di sekitar kita. Teman-teman, dalam konten saya yang terakhir, saya mencoba menganalisis secara filsafat, khususnya filsafat komunikasi, dalam kasus yang dialami oleh sebuah diskotik yang berinisial W milik seorang pengacara kondang yang bernama Hotman Paris Hutapea. Kita sudah lihat dalam berbagai macam sumber informasi, media sosial, bagaimana publik Kota Makassar dan sekitarnya yang bersikap kontra terhadap kehadiran diskotik W dan terhadap statement yang disampaikan oleh Hotman Paris yang mengatakan bahwa diskotik ini akan memastikan publik Kota Makassar akan berdansa sampai akhir zaman. Pandangan yang ingin saya sampaikan dalam perspektif filsafat ini ingin mengajak kita bahwa ternyata kita seringkali melewatkan satu bagian penting dalam rangka memastikan bahwa kita adalah benar-benar seorang yang menimbang secara baik konteks sebagai tantangan dalam berpikir filsafati, yaitu jejaring-jejaring sosial yang kita masuki, yang menjadi realitas dari sekitar kita. Kalau kita tidak mempertimbangkan jejaring-jejaring sosial yang ada di sekitar kita, itu membuat kita tidak memiliki apa yang dinamakan modal sosial. Modal sosial adalah sebuah konsep dan di dalamnya ada teori dan praktik tentang bagaimana seseorang bahkan komunitas memiliki keterhubungan dengan lingkungan di sekitarnya dalam jaringan-jaringan sosial yang membuat dirinya merasa tidak hadir sendirian, tetapi dirinya betul-betul diterima oleh konteks yang dimasukinya. Dalam kenyataan yang terjadi pada kasus diskotik W dan sosok kontroversial seperti Hotman Paris memperlihatkan bagaimana kekuatan pasar ingin hadir dan masuk dalam ranah publik, tetapi tidak memiliki kecerdasan sosial yang berarti ketika ia melewatkan upaya-upaya untuk merintis dari bawah dengan pendekatan dari bawah untuk menyatukan dirinya dengan kekuatan-kekuatan sosial di mana kita ingin menghadirkan diri bahkan dengan seluruh harapan-harapan yang kita miliki. Misalnya kita ingin menghadirkan sebuah brand atau sebuah merek dagang, merek bisnis di tengah-tengah pasar yang kita mau dapatkan keuntungan dari dalamnya. Disinilah teman-teman filsafat komunikasi yang ingin saya tawarkan itu menolong kita untuk membaca realitas secara cerdas, sehingga kasus yang dialami oleh diskotik W yang ditolak oleh seluruh pemangku kepentingan bahkan oleh masyarakat banyak, itu memberi pelajaran berharga kepada kita bahwa pendekatan dalam rangka kita menghadirkan diri di tengah-tengah realitas yang begitu majemuk dengan banyak
relasi-relasi kekuasaan itu tidak boleh hanya berangkat dari pendekatan top down, tetapi harus betul-betul pendekatan kita bottom up. Dalam rangka pendekatan yang bersifat bottom up atau dari bawah, kita ingin masuk dalam realitas itu dengan mempertimbangkan ada banyak kekuatan-kekuatan politik, sosial, budaya yang kita harus ajak berbicara, yang harus kita dekati untuk memastikan bahwa keberadaan kita, eksistensi kita itu diterima oleh realitas sosial tersebut. Sebab jika kita hanya mengandalkan pendekatan dari atas, sesungguhnya pengguna langsung dari merek dagang atau merek bisnis yang kita ingin pasarkan itu tidak akan betul-betul menghasilkan dampak yang baik. Tetapi sebaliknya justru kita akan tertolak karena kita tidak mempertimbangkan betul kekuatan sosial, politik, budaya yang ada di realitas sekitar kita. Teman-teman, pendekatan filsafat komunikasi menawarkan satu kata kunci penting, yaitu bangunlah jejaring yang semakin besar untuk menakar bahwa kita betul-betul mempertimbangkan kekuatan politik, sosial, budaya yang ada di sekitar kita, dan kita pun ketika menawarkan berbagai macam program, proyek, termasuk brands, merek dagang atau merek bisnis, tentu kita dengan mudah diterima dan pengguna langsung dari merek bisnis, merek dagang kita, yaitu masyarakat luas atau publik yang luas, itu betul-betul mendukung keberadaan kita dan merasakan bahwa ada manfaat dari kehadiran kita di tengah-tengah realitas sosial.